Sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini kita akan kedatangan tamu yaitu dokter urologi yang akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tentang varikokel. Nah, langsung saja kita sapa. Halo dokter, selamat pagi dokter. Pagi. Mungkin sahabat Indrayana mungkin sudah tahu sebagian. Boleh perkenalan dulu dok dengan sahabat Indrayana. Halo sahabat Indrayana, saya Dr. Rati, spesialis urologi. Senang bisa bertemu lagi dengan sahabat Indrayana di acara podcast kali ini. Oke, terima kasih dokter. Luar biasa sekali. Hari ini kita bahas tentang topik varikokel dokter. Nah, sesuai dengan yang kita bahas topik hari ini, banyak permintaan dari sahabat Indrayana, terutama khususnya laki-laki, membahas tentang varikokel ini. Nah, kalau dari medis sendiri, boleh dokter gambarkan varikokel ini apa sih dok? Oke, jadi yang dimaksud dengan varikokel itu adalah suatu pelebaran pembuluh darah vena di area skrotum atau buah zakar, ya. Kalau umumnya kita tahu itu bisa disamakan dengan varises di tungkai, di kaki. Nah, tetapi yang ini pembuluh darah yang melebar itu pembuluh darah di area buah zakar tadi itu. Oke, berarti memang ini berhubungan dengan erat dengan laki-laki dok, setelah penjelasan dokter tadi ya. Nah, Betul. ini definisi dari varikokel. Selanjutnya adalah sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Kalau untuk penyebab pastinya sih seperti kebanyakan penyakit-penyakit lainnya ya, belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Tapi yang jelas di situ ada kelemahan dari katup di pembuluh darahnya. Ini kan pembuluh darah vena, ya. Pembuluh darah vena itu kan membawa aliran balik menuju ke jantung. Nah, di situ biasanya mestinya ada katup. Nah, kalau pada varikokel ini katupnya itu melemah sehingga aliran darah yang mestinya lancar kembali ke atas dia cenderung mengumpul di situ. Karena mengumpul lama-lama pembuluh darahnya menjadi melebar. Nah, itulah kondisi itu disebut dengan varikokel. Oke. Nah, gejalanya gimana dokter? Oke, kalau gejala sih bisa tanpa gejala, ya. Kemudian kalau gejala yang umum yang biasanya membuat pasien datang itu adalah rasa tidak nyaman di area buah zakarnya, atau bisa juga sampai timbul nyeri. Biasanya itu timbul kalau habis beraktivitas, ya, atau habis berdiri lama atau tas berat, tapi akan mereda kalau dia istirahat berbaring. Bisa juga penderita tuh merasa kok kayak ada benjolan, ya, atau teraba kayak biasanya sih kalau sudah yang derajat yang tinggi itu dia teraba kayak gumpalan kayak berisi kayak cacing begitu. Karena itu pembuluh darahnya bisa disamakan kayak merambah ke cacing gitu, ya. Atau kalau pada tahap yang sudah sampai mempengaruhi buah zakar, bisa ada ukuran yang berbeda antara buah zakar kanan atau kiri. Oke dokter. Nah, varikokel sendiri dokter jelaskan tadi bahwa pembekakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum ya dokter ya. Nah, siapa yang berisiko tinggi nih dokter untuk terkena varikokel ini dokter? Apakah semua laki-laki atau ada nih yang berisiko tinggi jika melakukan aktivitas ataupun pekerjaan seperti apa dokter? Karena penyebabnya juga belum diketahui, kemudian bagaimana dia juga belum ketahui pasti. Tapi yang jelas kalau pada laki-laki biasanya sih terkena pada usia muda, remaja, atau justru juga pada usia lanjut. Begitu dengan derajat gejala yang berbeda-beda dan efek yang juga bisa berbeda-beda juga, ya. Nah, yang menarik dokter, kita bahas kemarin topik tentang varikokel ini kita angkat di sosial media bahwa akan kita bahas. Nah, banyak pertanyaan dari sahabat Indrayana terkait apakah varikokel ini penyebab utama kemandulan, apakah varikokel ini ada hubungan dengan kemandulan. Nah, dokter sendiri boleh menjelaskan nggak dok, apakah ada hubungan atau seperti apa boleh? Tentunya kalau varikokel itu pelebaran pembuluh darah di area buah zakar, tentunya pasti ada hubungannya dengan kemandulan, ya, infertilitas. Tapi tidak semua kemandulan pasti disebabkan oleh varikokel. Kalau untuk kemandulan sendiri penyebabnya banyak bermacam-macam. Salah satunya varikokel ini dokter. Salah satunya varikokel itu bisa mempengaruhi kualitas sperma, ya. Jadi karena ada pembuluh darah di situ melebar, aliran darah tidak lancar secara teori, ya teorinya banyak. Salah satunya adalah suhu area testis itu dia menjadi meningkat. Padahal normalnya kalau untuk bisa terjadi produksi sperma, testis kan memproduksi sperma, ya. Untuk bisa terjadi produksi sperma yang bagus, suhu testis itu nggak boleh naik. Nah, karena adanya aliran darah yang terhambat di situ, kemudian juga ada teori lain yang katanya ada radikal bebas atau racun dan sebagainya itu, maka testis sebagai pabrik yang memproduksi sperma dia hasilnya nggak bagus. Nah,
beda ya kalau kita bahas secara, karena Iya. kalau bicara tentang infertilitas dan juga kemandulan ini hubungannya salah satunya penyebabnya varikokel. Jadi terjawab sudah bahwa sahabat Rena salah satu penyebab faktor kemandulan itu adalah varikokel ya dokter ya. Salah Sesuai satu. penjelasan dari dokter Ati tersebut. Nah, pengobatannya bagaimana dokter untuk penderita varikokel ini? Oke, kalau pengobatannya itu tergantung ya. Kita biasanya kalau untuk pengobatan biasanya ada beberapa macam. Kalau untuk dia keluhannya nyeri-nyeri bisa kita dengan gejala dengan pengobatan sesuai gejala nyeri ya. Kemudian yang perlu dilakukan tindakan pembedahan atau operasi kalau satu varikokel itu menyebabkan gangguan kesuburan tadi yang dibuktikan dengan pemeriksaan sperma. Oke. Ya, jadi kalau ternyata dari hasil sperma ternyata ada parameter-parameter tertentu nyatakan oh ini spermanya nggak bagus ini, dan kemudian dari pemeriksaan ada varikokel, yaitu indikasi untuk varikokel dilakukan tindakan operasi. Dan kedua, kalau varikokel itu menyebabkan gangguan pertumbuhan testis, apalagi kalau pada usia-usia anak-anak laki-laki yang masih remaja ya, kalau dibiarkan terus-menerus testisnya dia bisa mempengaruhi pertumbuhannya, bisa mengecil atau malah ya, jadi malah fungsinya juga kedepannya tidak baik. Itu indikasi lainnya misalnya kalau sudah nyeri sekali, sudah tidak membaik dengan terapi obat-obatan, tentunya kita pertimbangkan juga tindakan pembedahan. Ya, untuk pembedahan itu sendiri kadang kita dengar ngomong kok bedah takut ya, gitu. Nggak harus selalu dengan yang lukanya besar, enggak ya. Ada beberapa teknik pembedahan, bisa dengan laparoskopi yang lukanya kecil, bisa juga dengan lukanya kecil juga kita pakai mikroskop. Jadi dengan pakai mikroskop itu pembuluh darahnya lebih gampang untuk kita pilih mana yang kita harus ikat, mana yang kita pertahankan. Oke, berarti memang ada beberapa pengobatan yang disarankan oleh dokter spesialis urologi terkait dengan varikokel ini. Yang saya tanya dokter adalah bagaimana ekspektasi setelah melakukan operasi, bagaimana hasilnya? Apakah akan menolong si pasien atau malah memang hanya mengurangi dari gejala varikokelnya tapi tidak menolong pada saat memang dia menimbulkan gejala kemandulan? Bagaimana? Oke, kalau memang sudah itu menyebabkan kemandulan dan varikokelnya diperbaiki, hasilnya cukup baik ya. Dan bahkan biasanya juga kalau pasien-pasien yang sudah terbukti memiliki gangguan sperma, kemudian ada ditemukan varikokel setelah dikoreksi, keberhasilannya cukup tinggi ya, 70-80% untuk spermanya kembali baik. Oke, memang suatu jalan atau cara yang bisa ditempuh untuk memperbaiki ya dokter ya. Nah, yang berikutnya adalah dokter, apakah ada komplikasi apabila misalkan dia tidak mau operasi? Oke, Gitu ya loh. komplikasi ya, efeknya itu tadi ya. Kalau dibiarkan dan ternyata testisnya ternyata sudah mulai kurang testis, ya tentu testisnya tidak akan berkembang dengan baik, apalagi itu kalau usia muda ya. Dan kalau dibiarkan lagi sudah terbukti ada spermanya tidak bagus, ya pasti ya spermanya mungkin tidak bisa kembali normal lagi. Tapi sekali lagi tergantung ya pasiennya. Kalau untuk pasien yang udah usia lanjut, kadang juga dok saya udah nggak masalah mau sperma saya ke apa dan ini nggak mengganggu, ya kita lakukan tindakan. Jadi kembali lagi ke indikasi tindakan itu dan melihat usianya juga dokter ya, betul, dan karena kebutuhan pasiennya. kalau memang usianya masih muda mungkin pertolongan seperti itu dibutuhkan ya dokter ya, betul. karena untuk fertilisasi tadi. Betul. Nah, sedangkan untuk yang tua mungkin lebih kepada konservatif ya dokter ya. Begitu. Oke, nah berikutnya adalah pencegahan dokter. Apa kira-kira, walaupun tadi dokter berbicara tentang ternyata penyebabnya belum jelas diketahui. Nah, mungkin beberapa pencegahan atau tips mungkin ya dokter ya, sehingga sahabat Rena di rumah, terutama khususnya laki-laki, bisa mengaplikasikan ini untuk mencegah terjadinya varikokel. Silakan. Oke, kalau pencegahan varikokel ya benar tadi ya, kita kan belum tahu penyebabnya, itu paling tidak secara garis besar menjaga kesehatan untuk berkaitan dengan fertilitas ya. Tentunya gaya hidup sehat ya, kalau bisa hindari merokok, alkohol ya, itu ada bukti kalau itu mempengaruhi kualitas sperma. Kemudian pada pria juga saya sarankan lakukan pemeriksaan skrotum secara mandiri. Seperti kalau pada wanita kan ada periksa payudara sendiri, nah pada pria juga harus dibiasakan rutin tuh ngecek-ngecek ya. Nah, menarik nih dokter, bahwa dokter menjelaskan tadi bahwa penyebab varikokel ini belum jelas diketahui. Nah, sahabat Rena mau tahu nih, walaupun belum jelas diketahui apa penyebabnya, tapi bisa nggak dok kita share atau dokter berikan share tips sekitar bagaimana cara pencegahan varikokel ini dok?
Oke, saya kira lebih ke secara lebih umum ya, karena menjaga kesehatan reproduksi pria. Tentunya satu dengan gaya hidup sehat, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, dan kalau bisa hindari merokok, ya karena Oke. bisa itu mempengaruhi kesuburan ya. Kemudian yang kedua juga kita harus rutin sebagai pria itu untuk memeriksa testis sendiri. Oke, gimana Dok? Menarik Kalau nih Dok. iya, sama kayak kalau pada wanita kan ada ya periksa payudara sendiri. Nah ini pada pria juga harus rutin dilakukan ya. Caranya ya sederhana, setelah mandi, lebih baik sih setelah mandi air hangat ya. Kemudian di depan cermin ya, karena kalau setelah mandi air hangat biasa lebih rileks ya. Area buah zakar, area skrotum itu kita lebih mudah untuk merabanya. Jadi ya dirasakan dengan pakai jari kita gitu, dengan gerakan melingkar dirasakan kanan kiri ya, secara sistematis ada sensasi yang berbeda enggak, kok ini dipegang nyeri, kadang kan kita lebih aware ya dengan tubuh sendiri ya. Kemudian teraba ada benjolan enggak, atau kalau ditekan kok agak keras, agak sakit. Nah kalau menemui hal seperti itu ya jangan ragu untuk segera berkonsultasi. Kemudian sebisa mungkin hindari terlalu lama berendam di air hangat ya. Sama kalau bisa juga dihindari penggunaan pakaian atau celana yang terlalu ketat, bisa menekan seperti itu. Yang bagusnya yang longgar-longgar aja ya Dok ya. Atau jangan sampai menekan area yang perlu memang dijaga. Jangan berlebihan lah ya. Begitu ya Dok ya. Oke, itu udah tips nih untuk sahabat Diana, tips dari Dokter Rati nih mengenai varikokel ini, yaitu jangan merokok, tadi juga lakukan pemeriksaan skrotum pada saat setelah mandi dengan air hangat, juga lakukan gaya hidup dan lain-lain yang perlu kita jaga. Seperti itu ya Dokter ya. Nah, kesimpulannya Dokter terkait dengan varikokel ini untuk sahabat Diana. Baik, sahabat Indrayana, varikokel sebenarnya bukan suatu penyakit yang berbahaya ya, tetapi kalau dibiarkan tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kesuburan. Jika pada pria sebaiknya harus menjaga pola hidup sehat, kemudian jangan lupa juga lakukan pemeriksaan secara rutin berkala terhadap area skrotum dan testisnya untuk mengetahui ada kelainan-kelainan apa di situ. Dan kalau menemukan kelainan yang mencurigakan, ini kenapa ini, nggak ada salahnya dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih perbincangan hari ini mengenai varikokel. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Indrayana di rumah terkait varikokel ini. Mungkin begitu saja untuk sahabat Indrayana di rumah. Salam sehat, salam Indrayana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.